Oke, ketemu lagi dengan saya Ignatius Haryana Putranto, dosen program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Hasanudin Yogyakarta. Oke, kali ini yang akan saya bahas adalah masih dalam konsep permodelan data dalam materi Database Management System. Kali ini mengenai bagaimana membuat multiple relationship. Jadi bagaimana membuat relationship yang lebih dari satu antar tipe entitas yang melibatkan beberapa tipe entitas. Nah, contohnya ini. Ada dua entitas di sana, employee dan departemen. Kemudian ada lebih dari satu relationship di sana. Dan kalau kita amati dari gambar ini, maka ada tiga hubungan, ada tiga relationship yang terdapat dalam gambar tersebut. Nah, kita akan lihat satu persatu. Yang pertama ini ada di bukunya Hofer ya, halaman 92-93. Oke, yang pertama adalah relationship yang saya beri angka 1 ini. Relationship yang pertama ini antara employee dan departemen, di mana konteksnya adalah ada karyawan yang bekerja di suatu departemen dan suatu departemen itu punya karyawan di dalamnya. Itu relationship yang pertama. Maka penjelasannya di sana, a department must have at least one employee who works there, and each employee must be assigned to exactly one department. Jadi relationship yang pertama itu business rules-nya adalah suatu departemen paling tidak memiliki satu karyawan yang bekerja di sana. Jadi minimal ada satu karyawan yang bekerja di sana. Kemudian di sisi yang lain, each employee, setiap karyawan pasti akan bekerja ke satu departemen tertentu. Maka kalau kita lihat kardinalitasnya kemarin, ya, untuk kalimat yang pertama, a department must have at least one employee who works there. Ya. Setiap departemen paling tidak memiliki satu karyawan. Berarti kan minimal setiap departemen punya satu karyawan. Maka departemen has workers ke sini, ya, dari sini ke sini, maka kardinalitasnya ini, yaitu mandatory many. Kardinalitasnya adalah mandatory many di sini. Ini untuk menggambarkan hubungan dari departemen ke karyawan. Department has workers, mandatory many. Kenapa? Karena di sini dikatakan must have. Setiap departemen harus memiliki paling tidak satu karyawan, must. Maka di sini wajib, mandatory, gambarnya garis 1. Nah, kenapa many? Karena at least one, berarti kan bisa satu, bisa lebih dari satu, maka dia many, seperti ini. Jadi cara menggambarnya seperti itu. Kemudian di sisi yang lain, employee dan departemen, nah ini employee ke departemen, employee works in department, maka kardinalitasnya di sini. Each employee must be assigned to exactly one department, maka kardinalitasnya ini mandatory one. Kenapa? Karena setiap karyawan hanya bisa
bekerja di satu departemen, ya kan? Each employee must works in one department. Kan nggak bisa saya bekerja di dua departemen sekaligus sebenarnya. Kecuali kalau konteksnya memang udah nggak ada karyawan lagi, nah misalnya kan seperti itu ya, belum sempat mencari karyawan baru, nah itu beda lagi. Tetapi konteksnya idealnya adalah satu karyawan ya bekerja di satu departemen, kan gitu. Nah, maka di sini employee works in department, kardinalitasnya ini mandatory one. Kenapa? Karena setiap karyawan yang bekerja pasti ada departemennya. Kan tidak mungkin karyawan yang bekerja itu nggak ada departemennya. Kemudian setiap karyawan hanya bisa bekerja di satu departemen. Maka gambarnya garis dua seperti ini. Yaitu relationship yang pertama. Employee dan departemen dalam konteks karyawan yang bekerja di suatu departemen dan departemen yang memiliki karyawan. Maka sekali lagi jangan sampai keliru. Kalau relationship-nya dari departemen ke employee berarti kardinalitasnya di sini. Kalau dari employee ke departemen kardinalitasnya di sini. Oke, kemudian yang kedua, ini masih dalam konteks departemen dan employee, tetapi dalam konteks manajemen. Oke, kita lihat satu persatu lagi untuk yang kedua ini. Di sini konteksnya adalah hubungan dari departemen ke karyawan is managed by, ya departemen itu dikelola oleh karyawan, ya dikelola oleh manajer kan gitu ya. Departemen is managed by employee. Employee di sini manajer maksudnya. Nah, maka artinya a department must have exactly one manager. Ya, jadi kalau hubungan seperti ini, kalau proses bisnisnya mengatakan departemen must have exactly one manager, ya, setiap departemen hanya bisa punya satu manajer. Ya, nanti kalau ada departemen yang punya lebih dari satu manajer, ya itu beda lagi gambarnya kan gitu. Tetapi di sini konteksnya adalah departemen must have exactly one manager. Maka dari departemen ke employee ke sini garisnya, nah, maka kardinalitasnya di sini. Maka dia hubungannya adalah mandatory one. Kenapa? Karena setiap departemen harus ada manajernya, itu mandatory, wajib ya, tidak opsional. Nggak boleh ada departemen yang nggak ada manajernya. Autopilot dong itu namanya kan gitu ya. Samalah kayak tidak boleh negara yang nggak ada pemimpinnya kan gitu. Nah kemudian kardinalitas berikutnya, ya, tadi mandatory kemudian one. Kenapa one? Karena proses bisnisnya untuk konteks ini mengatakan setiap departemen hanya bisa punya satu manajer. Pak, kalau setiap departemen boleh punya lebih dari satu manajer, ya berarti nanti jadi mandatory many. Itu tidak apa-apa, tergantung asumsinya, tergantung konteksnya. Kali ini konteksnya adalah setiap departemen hanya punya satu manajer. Ya, itu sisi yang pertama, dari departemen ke employee dengan bentuk hubungan is managed by. Ya, departemen dikelola oleh manajer. Nah, sekarang dari sisi sebaliknya, hubungan dari employee ke departemen dalam konteks manages. Ya, atau yang mengelola. Ini karyawannya berarti kan fokusnya. Seorang karyawan itu hubungan antara karyawan dengan pengelolaan departemen itu kardinalitasnya ini. Optional one. Kenapa? Kenapa disebut optional one? Disebut optional karena karyawan ya, a given employee either is or is not a department manager. Jadi maksudnya adalah
ketika kita bicara tentang konsep antara karyawan dengan departemen, ya, ada karyawan yang bisa menjadi manajer, ada karyawan yang bukan manajer, maksudnya seperti itu. Jadi bisa jadi karyawan A ini manajer atau bukan manajer, maka sifatnya opsional. Dari employee ke departemen. Nah, kemudian kenapa kardinalitas keduanya adalah one, bukan many? Ya karena setiap karyawan hanya bisa punya satu peran, manajer atau bukan, hanya bisa di antara itu, tidak bisa many kan gitu ya, tidak bisa menjabat kedua-duanya, tidak bisa berposisi ke dua-duanya. Jadi itu hubungan yang kedua antara employee dan departemen, bahwa departemen itu pasti punya manajer, dan dalam konteks ini manajernya hanya satu, tapi hubungan karyawan ke departemen itu kardinalitasnya optional one. Kenapa? Karena bisa jadi karyawan yang terkait itu manajer atau bukan manajer. Dan itu hanya satu sifatnya, tidak bisa. Oke, kemudian yang ketiga, ini yang di sini, ini unary relationship ya. Jadi kalau yang tadi kan dua binary relationship, binary yang pertama, binary yang kedua, dan sekarang unary. Unary relationship ini karyawan dengan karyawan, maka cuma digambar sekali, ya seperti materi yang dulu pernah kita bahas ya. Kalau unary relationship itu hubungan antar entitas yang tipenya sama, jadi cukup digambar sekali, tapi garisnya digambar muter dengan kardinalitasnya masing-masing. Ini tetap dibaca dua sisi nanti. Nah, di sini hubungan antara karyawan dengan manajernya atau hubungan antara manajer dengan karyawannya. Dua sisinya seperti itu. Nah, kita lihat satu persatu. Business rules-nya ya. Each employee may have exactly one supervisor. Setiap karyawan itu mungkin hanya memiliki satu supervisor, hanya memiliki satu atasan. Itu hubungannya di supervised by. Optional one. Maka employee supervised by employee lainnya, berarti kardinalitasnya di sini. Optional one. Kenapa optional? Ada kata may. May have exactly one supervisor. May one. Ya. Kemudian di sisi yang lain, each employee may supervise any number of employees or may not be a supervisor. Berarti sekarang kebalikannya. Dari sini ke sini supervises, maka kardinalitasnya ini optional many. Setiap karyawan mungkin, ya ini optional ya, dapat menjadi atasan dari sejumlah karyawan, mungkin juga tidak menjadi atasan. Itu maksudnya. Maka many, kenapa many ya? Karena dia bisa menjadi atasan dari banyak orang kan gitu ya. Sementara kalau yang sisi satunya tadi, ya, setiap karyawan konteksnya hanya dimanajeri oleh satu orang manajer. Ya, setiap karyawan itu atasannya cuma satu gitu maksudnya. Dalam konteks ini untuk yang pertama tadi. Sementara untuk yang kedua, kenapa many? Karena setiap manajer itu asumsinya akan membawahi banyak karyawan. Tapi ini opsional, kenapa? Karena bisa juga dia bukan supervisor, bukan manajer. Nah, itu unitary relationship. Nah, maka apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah bahwa dari gambar ini, dua entitas, employee dan departemen, ternyata ada 3 jenis relationship, yaitu satu relationship unary,
dan 2 relationship binary. Jadi nanti dalam perkembangan database yang dibuat oleh teman-teman bisa jadi ada model yang seperti ini. Ya. Bahwa 2 jenis entitas ternyata memiliki hubungan lebih dari 1. Itu bisa. Yang penting bisnis rules-nya jelas dan logis. Nah, kira-kira itu yang bisa saya bagikan terkait konteks mengenai multiple relationship, ya, relationship yang lebih dari 1. Setelah ini nanti akan kita teruskan untuk materi terakhir chapter 2, yaitu bagaimana memberi nama dan mendefinisikan relationship. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyimak. Kita ketemu nanti di video berikutnya.